Nah, sekarang seperti saya bilang, karena saya penasaran pengen lihat isi di dalamnya, termasuk jenis asnya, apakah ini as besi atau plastik, kita akan bongkar ya. Beli regulator gas yang paling murah di toko online dapatnya gimana sih? Apa benar regulator gas ini aman dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang? Atau jangan-jangan cuma dipakai sehari dan langsung dibuang? Oke, biar tidak penasaran akan langsung saya unboxing dan review buat kalian. Oh ya, sebenarnya video ini adalah salah satu requestan dari kalian ya. Cuma saya memang lupa screenshot nama orang tersebut. Jadi intinya orang tersebut minta saya untuk mereview barang, yaitu regulator yang paling murah di toko online. Dan di sini saya belanjanya di Shopee ya. Jadi beberapa hari yang lalu begitu saya buka Shopee, saya langsung ketikkan regulator gas, dan di bagian filter di situ langsung saya terapkan angka minimalnya yaitu 20.000, karena rasanya tidak mungkin ada regulator gas yang dijual di bawah 20.000. Kemudian di bagian sudut yang atas, nah ini saya klik sekali sehingga tanda panahnya ke atas, artinya penelusurannya akan berurutan mulai dari 20.000, 21.000 sampai seterusnya sobat ya. Dan inilah regulatornya sobat ya. Regulator mereknya apa ini ya? Vansa sobat. Oke, nah di belakang ini ada klimnya, saya lepas dulu klimnya. Nah, biar lebih puas kita membahas dan mereviewnya, saya akan gunakan kamera yang di atas ya. Oke, seperti ini model regulatornya sobat ya. Nah, sebelum saya bahas lebih mendalam tentang regulator ini, baik dari kualitas bahan dan kualitas keseluruhannya, sebaiknya saya timbang dulu regulatornya ya. Karena begini, regulator itu kan mayoritas harusnya terbuat dari logam. Jadi kalau memang regulator ini lebih banyak kandungan logamnya, pasti dia bobotnya itu akan lebih berat. Dan beratnya adalah 147 gram sobat. Seandainya jika ada manometernya, maka kita tambahkan, dan beratnya sekarang adalah ya 170-an gram sobat ya. Oke, sekarang kita mau bandingkan dengan dua regulator yang saya punya. Kira-kira dia berada di posisi mana beratnya ya, 170-an gram. Kalau dibandingkan dengan regulator kuning ini beratnya 194 gram sobat ya. Jadi ini lebih ringan. Sekarang kita bandingkan dengan regulator ini, dan beratnya adalah 250-an gram. Jadi dari ukuran timbangan memang kelihatannya regulator ini sangat-sangat ringan ya, lebih ringan dari dua regulator yang sudah kita timbang ini. Nah, artinya kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang bahannya kalau kita pukul seperti ini ya, tampak dari ketukan ini memang dia terbuat dari logam. Sekarang kita mau uji untuk gotri. Gotri itu pelor yang ada di bagian dalam ini ada atau tidak. Kita kunci dulu regulatornya, kemudian kita tekan yang di sini dan kita goyangkan. Oke, jadi dia gotrinya memang ada ya. Oke, jadi ada pengaman gas apabila terjadi kebocoran. Nah, lanjut kita ke bagian sini ya. Nah, ini adalah lubang buang angin. Jadi kalau regulator ini kita pasang ke tabung gas, angin akan keluar sekali dari lubang ini. Nah, lubangnya ini terletak di samping. Kalau regulator lain kebanyakan itu di atas. Tapi kalau yang di samping seperti ini cukup bagus. Hanya saja yang membuat riskan ini lubangnya terlalu besar. Jadi resiko kemasukan debu dan air ini ya cukup besar menurut saya. Kalau kita bandingkan dengan regulator ini, nah ini lubangnya kecil ya di samping ya. Dan kalau kita lihat dari samping dengan bentuknya yang lebih landai, ya seperti saya bilang, resiko kemasukan angin dan air lebih besar ketimbang yang ini. Kemudian kalau kita bandingkan yang ini di atas tapi dia tertutupi sama logo. Kemudian yang pernah saya bahas nih, di bagian atas nih sama sekali nggak bisa dibuka ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti regulatornya kotor, atau kalau kita mau menambah tekanan gas, ini jelas nggak akan bisa karena bagian atasnya ini nggak terbuka ya. Lanjut, kalau kalian mau nilai dari manometer, jelas regulator ini nggak punya manometer ya, dengan harga 26.000.
Oke, lanjut kita ke bagian sini ya. Nah, ada salah satu yang cukup menarik ya. Kalau kalian lihat di bagian dalam dasarnya itu sudah ada karetnya ya. Jadi ada karet khusus regulator yang biasanya ini jarang dimiliki oleh regulator-regulator yang harganya murah ya. Saya mau lihat dulu kualitas karetnya. Oke, ini karetnya sobat, dan menurut saya ini karetnya ya tidak terlalu buruk, tapi juga bukan yang terbaik ya. Cuma dengan menempatkan karet khusus regulator di bagian dalam ini sebuah nilai plus ya. Nah, sebenarnya saya mau coba lihat ya pengaitnya ini kualitasnya bagaimana, dan juga apakah dia menggunakan per atau menggunakan karet silikon sebagai pegasnya. Tapi itu nanti kita lakukan. Sekarang kita mau coba regulator ini saya pasang ke selang, dan kita akan nyalakan kompor nih, bagaimana hasilnya ya. Apakah regulator ini bisa berfungsi atau jangan-jangan ada kelemahan? Karena yang ditakutkan sesuai dengan buku petunjuk RSNI adalah regulator jangan sampai itu bergetar atau berdengung. Nah, kalau yang seperti itu tidak boleh ya. Langsung saya akan coba pasang regulator ini ke selang, dan kita nyalakan kompor dulu ya. Oh ya, sebentar, kalau kalian lihat ini finishingnya kurang rapi ya. Cetakannya ini nampak berlebih dan tidak dibersihkan. Tapi ya wajar lah dengan regulator yang harganya di bawah 30-an ribu. Oke, kita nyalakan kompornya. Oke, kompornya langsung bisa menyala sobat ya. Nah, sampai di sini semuanya normal sih ya. Nggak ada sesuatu yang aneh, termasuk bunyi-bunyian ya. Jadi adanya cuma bunyi kompor yang sedang menyala. Untuk suara desis nggak ada, untuk getaran nggak ada, suara mendengungnya juga tidak ada. Nah, sekarang kita coba mau lihat respon dari gotrinya ya. Oke, jadi gotrinya ini termasuk responnya cepat ya. Begitu saya buka, nah dia langsung menutup. Nah, sekarang seperti saya bilang, karena saya penasaran pengen lihat isi di dalamnya, termasuk jenis asnya, apakah ini as besi atau plastik, kita akan bongkar ya. Oke, jadi asnya ini terbuat dari plastik. Dan sekarang kita akan lihat pengait dan sistem pegasnya. Dan ini menggunakan, ya masih menggunakan bir sobat ya. Oke lah. Nah, sekarang kita coba simpulkan ya. Jadi dengan harga cuma 26.000, dan ini adalah regulator yang paling murah yang saya temukan di Shopee. Ya, kualitas bahan untuk regulatornya ya kita nggak bisa harapkan banyak ya. Ini regulatornya ringan, berarti kandungan logamnya juga tidak begitu banyak ya. Satu nilai poin itu ada di karet seal khusus yang ada di bagian dalam. Kalau selebihnya sih ini standar ya. Pengaitnya masih menggunakan per, belum menggunakan karet silikon, dan juga as knopnya juga masih menggunakan plastik. Nah, kemudian untuk jarum manometer ini nggak punya ya. Dan satu lagi untuk bagian atas regulator tidak bisa kita apa-apai karena ini memang sudah tertutup mati sobat ya. Jadi kalau ada kendala lain yang menyangkut dengan kerusakan yang ada di membran ya kita harus ikhlas untuk membuat regulator ini pensiun sobat. Oke sobat, jadi seperti itu saja ya review saya kali ini akan produk regulator yang paling murah di toko online yang saya belanjanya di Shopee. Nah sekarang ya semua terpulang kalian, kalau kalian mau gunakan regulator apapun termasuk yang termurah seperti ini ya memang itu pilihan kalian. Nah namun sebagai seorang teman saya hanya bisa memberikan sedikit saran, kalau memang ternyata di awalnya kalian hanya mampu beli regulator yang seperti ini kualitasnya, nggak apa-apa, silakan kalian tabung uang kalian sedikit demi sedikit. Nantinya kalian bisa gunakan untuk membeli regulator yang punya fitur lebih lengkap dan lebih canggih. Sehingga keamanannya akan jauh lebih terjamin sobat. Nah mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Oh ya, yang punya requestan silahkan ketik di kolom komentar ya.